nama saya Felia Amanda dari jurusan Sastra Inggris dengan NIM 23107320051. Pada video kali ini saya akan membahas tentang emisi karbon. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa sih itu emisi karbon? Nah, emisi karbon ini adalah gas yang dilepaskan sebagai hasil pembakaran dari materi yang mengandung karbon seperti CO2, bensin, solar, LPG, dan jenis bahan bakar lainnya. Nah, emisi karbon ini terjadi ketika pembakaran yang menghasilkan karbon itu terlepas ke atmosfer bumi, dilepaskan ke atmosfer bumi, baik itu secara alami maupun hasil dipicu oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, pemakaian listrik, terus hingga kegiatan industri manufaktur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang terkait dengan emisi karbon yang dihasilkan dalam aktivitas sehari-hari. Baik, di sini ada teman saya, Mbak Wide, bisa perkenalan dulu mungkin? Oke, perkenalkan nama saya Wide Gatri dari jurusan Sastra Inggris. Oke, Wide, aku bakal nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, berapa sih total jarak perjalanan mingguan kamu? Jadi kalau dalam seminggu itu mulai dari harian dulu ya, ada sekitar 10 km. Jadi kalau per minggu itu rata-rata 60-70 km. Wah, jauh ya. Terus kendaraan yang paling sering kamu gunain apa sih? Dalam sehari itu yang paling sering gunakan itu transportasi umum kayak angkot. Pertanyaan terakhir ya, apakah kamu tahu dampak emisi karbon terhadap lingkungan dan kesehatan? Kalau yang aku tahu tentang buat lingkungan itu, kalau dari transportasi ya bisa berdampak ke pencemaran udara, terus sama pemanasan global. Kalau kesehatan itu bisa ke kesehatan pernafasan yang terganggu. Oke, terima kasih waktunya Wide. Sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, jadi di sini kita ada narasumber baru lagi. Boleh kenalan dulu Kak? Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan aku Adinda Sadinalva dari jurusan Akuntansi Angkatan 21. Jadi aku mau wawancara dikit ya Kak. Yang pertama itu tentang emisi transportasi Kak. Nah, pertanyaannya tentang berapa sih total jarak perjalanan permingguan Kakak? Aku total jarak per minggu aku ada sekitar 140 km. Kak. Nah, terus kendaraan apa sih yang biasa Kakak gunain? Aku biasanya naik transportasi umum sih, pulang dan pergi. Oke Kak. Nah, terus ada lagi pertanyaan tentang emisi karbon ya Kak. Itu tentang bagaimana sih cara Kakak untuk ikut berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon? Oke, berarti ini kontribusi aku untuk pengurangan emisi karbon di transportasi. Iya. Kayak karena aku pengguna transportasi umum, menurut aku ya, aku sudah menerapkan bagaimana pengurangan dari emisi karbon. Karena ketika aku sendiri nih bawa kendaraan sendiri, nah itu juga berarti kan personal aku mengeluarkan emisi karbon. Iya. Kalau misalnya aku naik transportasi umum, ada terdapat maksimal kapasitas di transportasi umum aku itu transportasi Trans Padang itu maksimalnya kalau nggak salah 40. Nah jadi di dalam satu mobil itu udah include semua emisi karbonnya 40 orang berarti kan. Nah, berarti aku termasuk ke dalam orang yang sudah menghemat emisi karbon. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon dengan menggunakan transportasi umum. Selain itu ada lagi nggak Kak cara yang bisa teman-teman praktekin mungkin? Untuk transportasi sebenarnya menggunakan transportasi umum itu udah sangat cara yang baik untuk mengurangi emisi karbon, karena kan emisi karbon itu berkaitan dengan transportasi. Iya. Kalau transportasinya sendiri-sendiri berarti kan akan lebih banyak lagi yang keluarkan. Oke Kak, makasih ya Kak. Halo Kak. Halo. Jadi aku mau mewawancarai Kakak tentang emisi plastik yang berhubungan dengan emisi karbon juga ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Kak?
Oke, perkenalkan nama aku Adinda Aulina dari jurusan Sastra Inggris. Oke Kak Adinda, boleh tahu nggak berapa sih jumlah kantong plastik dalam seminggu yang kakak gunakan? Kalau dikira-kira dalam sehari aja itu aku bisa ngabisin 4 sampai 5 plastik. Jadi kalau dalam seminggu itu bisa sampai belasan. Oh, kakak tahu nggak dampak emisi karbon terhadap lingkungan dan kesehatan? Setahu aku itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Terus kalau bagi kesehatan itu kan nggak bagus tuh kita ngirup udaranya. Oke, habis dibakar gitu ya. Iya. Waktu itu. Makasih ya kak. Ya. Jadi teman-teman di sini kita ada narasumber lagi. Boleh kenalin namanya dulu. Nah, nama saya Azam. Oke Azam, aku mau nanya tentang karbon ya, wawancara dikit. Yang pertama itu berapa sih total jarak perjalanan mingguan kamu? Mungkin seminggu itu kurang lebih 500 km. Nah terus kendaraan apa yang paling sering kamu pakai? Kendaraan yang saya sering pakai itu motor. Motor. Nah terus ada pertanyaan lagi nih tentang emisi karbon. Itu cara kamu berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon? Mungkin caranya itu mengganti bahan bakar karbon dengan penggunaan listrik ya, seperti motor listrik untuk kendaraan. Oke, terima kasih Adam. Nah, halo teman-teman, jadi di sini kita udah ada narasumber lagi. Bisa kena namanya dulu. Nama saya Muhammad Firdaus, saya masih baru dari jurusan Sains. Perkenalkan saya Gung Purnama, saya mahasiswa aktif Universitas Andalas dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi di sini aku mau wawancara teman-teman tentang emisi karbon ya. Nah, buat pertanyaan pertama itu tentang emisi plastik. Estimasi jumlah konsumsi kantong plastik dalam seminggu yang kalian gunakan itu bisa berapa? Kalau menurut saya sendiri sekitaran 1 kilo dalam seminggu, karena saya mencoba untuk mengurangi. Kalau dari saya sendiri, saya sependapat dengan Firdaus, biasanya juga sekilo dalam seminggunya. Oke, berarti kira-kira sekilo ya. Terus pertanyaan tentang emisi karbon ini, kamu tahu nggak dampak emisi karbon terhadap lingkungan dan Menurut saya sendiri, saya tahu dampaknya itu sangat fatal, yang bisa mengakibatkan global dan juga mencemarnya ekosistem dan juga udara itu sendiri. Terus kamu tahu nggak cara kamu buat ikut kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon? Biasanya saya berkontribusi dengan cara, biasanya kalau makan, saya lebih memilih makan di tempat daripada membungkus makanan tersebut. Kemudian jika saya berbelanja di contohnya seperti minimarket, saya biasanya membawa tote bag untuk mengurangi plastik-plastik yang tidak ramah lingkungan. Bisa ditiru dicontoh ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada Yuke. Boleh perkenalan dulu Yuke? Boleh. Halo semua, perkenalkan nama aku Yuki Yulialkan dari jurusan Sastra Inggris. Oke, jadi di sini aku mau ngasih beberapa pertanyaan terkait dengan emisi karbon ya. Yang pertama itu berapa jam sih penggunaan listrik yang kamu gunakan dalam seminggu? Dalam seminggu ya, biasanya kalau sehari aja aku bisa gunain listrik hampir 24 jam. Mungkin kalau dalam seminggu kayaknya bisa sampai ratusan jam gitu. Nah, terus apa aja sih jenis peralatan listrik yang biasanya kamu gunakan? Yang paling sering aku gunain itu biasanya Magic Box, setrika, terus casan HP, terus sama kipas. Nah, pertanyaan terakhir nih, ada gak sih ide inovatif dari kamu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi emisi karbon? Ada dong ya. Menurut aku tuh bisa dilakuin dengan kampanye sosial media. Jadi kan kalau lewat sosial media, jadi kayak kalau menyebarkan informasi itu bisa langsung secara luas. Jadi dari situ kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa emisi karbon ini sangat berbahaya. Nah, itu tadi dari UK ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dipraktekin cara
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga. Terima kasih ya Yuke atas Iya. waktunya. Sampai jumpa. Oke teman-teman, di sini jadi kita ada narasumber, boleh kenalan dulu Bu. Namanya siapa ya Bu? Saya Nurjani. Nurjani. Nah, Ibu, aku Nadia ya Bu. Nah, aku mau nanya Bu, berapa sih jumlah konsumsi kantong plastik yang Ibu gunakan dalam seminggu? Kira-kira berapa sih? Plastik berapa? Iya bisa Bu. Aku lebaran. Pertanyaan terakhir ya Bu, apakah Ibu tahu dampak emisi karbon terhadap lingkungan Saya tahu Ibu mencemari untuk lingkungan. Oh, terima kasih ya Bu atas waktunya. Nah, jadi teman-teman kita ada narasumber lagi dari jauh ya. Jadi sengaja kita wawancara lewat Zoom meeting. Boleh perkenalan dulu nggak Mbak? Halo semua, perkenalkan nama aku Jambaki Safitri. Aku mahasiswa umur 20 tahun, domisili Padang. Oke, makasih ya buat waktunya ya Mbak Jihan. Di sini aku mau wawancarai tentang emisi karbon. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih sama Mbak Jihan tentang emisi transportasi. Eh, Biasanya Kak Jihan itu total jarak perjalanan mingguannya itu berapa sih, berapa kilometer? Kalau yang buat mingguan, biasanya kan kalau aku sih kan mahasiswa nih, jadi setiap kali seminggu itu pulang ke rumah, jadi sekitar jaraknya itu sekitar 24 kilometeran. Oh, itu sehari sehari aja Kak atau udah seminggu gitu Kak? Sekali dalam seminggu. Oh, oke Kak. Buat pertanyaan selanjutnya, kendaraan apa sih yang biasa Kakak pakai? Kalau yang buat harian dari kos ke kampus itu tuh cuman jalan kaki, soalnya kan deket banget. Tapi kalau buat mingguan itu tuh biasanya pulangnya pakai motor. Oh, jadi pakai motor ya Kak. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan tentang emisi karbon nih Kak. Eh, Gimana sih caranya Kakak Jihan untuk ikut berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon ini Kak? Kalau menurut aku sih kayak lebih kita sebagai kayak mahasiswa gini kan kita tahu gitu dampak dari emisi karbon. Jadi kita juga harus bisa mengurangi penggunaan emisi karbon tuh gitu. Lebih bijak lagi dalam menggunakan transportasi. Kayak aku misalnya kan kalau dari jarak kos ke kampus itu kan dekat. Jadi nggak perlu pakai kendaraan umum. Tapi masih banyak dari mahasiswa yang lain yang kayak pakai kendaraan pribadi gitu. Kalau menurut aku sih lebih efisien kalau pakai sepeda sih. Tapi kalau buat yang jauh ya nggak mungkin lah kita jalan kaki. Iya, Paling pakai motor gitu. kalau bisa pakai kendaraan umum ya Kak. Ya. Oke Kak Jihan, mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih buat waktu luangnya. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum Kak Jihan. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, di sini kita ada narasumber baru lagi. Boleh kenalan dulu, mungkin Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fauzia Tegara Zaki. Biasa aku dipanggil Zea. Oke Salam Kak, kenal. salam kenal ya Kak Zea. Makasih ya buat waktunya. Jadi aku mau wawancara dikit nih tentang emisi karbon. Nah, jadi aku mau nanya perihal ini, emisi plastik. Nah, pertanyaannya itu tentang berapa sih jumlah konsumsi kantong plastik dalam seminggu yang kakak gunakan gitu. Oh, boleh dijawab Kak ya? Oke. Oh, oke. Jadi kalau misalnya aku jawab sesuai dengan pemakaian aku saat ini itu, kalau dalam seminggu mungkin nggak terlalu banyak, tapi
aku emang pengguna atau pengguna plastik yang selalu gitu setiap hari. Apalagi di mana aku beli jajanan, beli makanan, terus beli-beli minuman. Nah, itu kan biasanya gunain plastik ya. Nah, mungkin kebanyakan sih dari sana, tapi sejauh ini sih nggak dibilang banyak enggak, dibilang sedikit juga enggak. Tapi yang pastinya aku memakai plastik ada gitu setiap hari. Oh, jadi terusan tapi bukan aktif ya gitu ya. Aktif tapi bukan nggak yang banyak banget gitu. Iya, aku juga coba buat menghemat gitu penggunaan plastik sendiri itu dari bawa bawa botol sendiri atau bawa kotak makanan sendiri gitu. Nah, berhubung itu Kakak Zia yang udah Kakak Zia lakukan, ini ada pertanyaan selanjutnya tentang emisi karbon. Yaitu bagaimana sih cara Kakak untuk ikut berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon ini? Penggunaan emisi karbon sendiri itu aku nggak bisa dibilang apa ya, aku berusaha untuk mengurangi. Nah, salah satu cara yang aku gunain buat mengurangi emisi karbon ini sendiri tuh seperti menggunakan kendaraan umum. Jadi kalau aku kuliah, aku menggunakan kendaraan umum, jadi nggak punya kendaraan pribadi sendiri. Nah, itu salah satu caranya. Dan salah satu yang lain tuh adalah kayak mencoba untuk jalan kaki juga kan. Kalau misalnya masih bisa eh, masih bisa jalan kaki, aku akan coba jalan kaki aja gitu. Oh gitu. Jadi kayak, oh tadi kan kita juga bahas tentang emisi plastik ya. Nah, emisi plastik itu juga ada pengaruh tersendiri loh Kak buat emisi karbon ini. Jadi dari penggunaan plastik sendiri ada nggak kontribusi Kakak buat mengurangi dampak emisi karbon ini? Kalau kalau dari penggunaan plastik ke emisi karbon ya, Iya. paling saat penggunaannya lagi. Jadi kan kita bakal memakai plastik lagi nih. Nah, aku mencoba untuk reuse lagi nih. Gimana aku bisa gunain lagi yang seplastik yang aku dapat sebelumnya yang di penjual atau ngolah lagi nih jadi apa? Kayak misalnya jadi kerajinan tangan atau jadi mungkin kayak kita pergi ke warung gitu, terus ada plastik aku gunain jadi tempat sampah gitu. Kayak Oh, digunain lagi aja. ya lebih ke reuse ya Kak. Iya, benar. Oke. Mungkin itu aja sih pertanyaan aku buat wawancara kali ini. Makasih ya Kak udah luangin waktunya. Semangat Iya, kuliah sama-sama. Kak. Sama-sama, kamu juga. Nah, jadi dari beberapa wawancara yang sudah saya lakukan tadi, saya mendapat kesimpulan yaitu emisi karbon ini dihasilkan dari aktivitas sehari-hari. Seperti yang sudah narasumber saya sebutkan di wawancara, emisi karbon ini dapat dihasilkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan listrik yang berlebihan, dan penggunaan plastik sebagai kemasan produk-produk. Nah, jadi penting untuk kita untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari ini dengan beberapa cara, yaitu beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mungkin dengan menggunakan kendaraan umum atau dengan jalan sehat jika jarak yang kita tempuh lebih dekat. Dan kita dapat mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan seperti mengurangi pemakaian yang tidak penting ketika di malam hari contohnya. Dan kita juga dapat mengurangi penggunaan plastik dengan mengganti dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih telah menonton.